Oke, sudah saya record. Nah, jadi tadi seperti sudah kita sebut sebelumnya, kita bisa menentukan I pangkat N itu apakah 1 ataupun I, ataupun -1 ataupun -I, tergantung dari nilai N yang diberikan. Kemudian kita nanti cari N modulo 4-nya berapa. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanya ini? Soal nomor 1? Gimana? Jelas, Bu. Sudah jelas, oke. Kita ke soal nomor 2 kalau gitu ya. Mana tadi nomor 2 saya? Ini dia. Nah, soal nomor 2, ini soalnya saya ambil dari ONMIPA 2015. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa temukan jawabannya, itu berarti kalian sudah lolos satu soal di tahun 2015. Kita nggak tahu di tahun 2021 bisa nggak? Canda, nggak. Pasti bisa lah ya. Nah, soal nomor 2, kebanyakan benar saya lihat. Kebanyakan benar. Karena kalian memulai dengan menentukan ininya dulu ya. I-nya dulu kan. I pangkat 30, kemudian I pangkat 19 gitu. Jadi bukan kita masukkan konjugatnya, kemudian dikalikan dengan si fungsi ini tadi, enggak. Tapi kita sederhanakan dulu. Kalau ada I pangkat 30, I pangkat 19 gitu kan. So, I pangkat 30 kita tahu hasilnya adalah -1. Dan I pangkat 19 hasilnya adalah -I. Nah, saya lihat ada banyak yang silap ketika mengalihkan dengan konjugatnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini tadi ya. Jadi penjabaran untuk 3I pangkat 30 dikurang I pangkat 19 per 2I kurang 1, kita sederhanakan dia menjadi seperti berikut. Jadi 3 dikali -1 dikurang -I. Penyebutnya tetap sama. Nah, terus di bagian sini kan dia jadinya -3 plus I per 2I -1 gitu ya. Konjugatnya itu adalah, ingat kalau konjugat itu kan yang diganti tandanya di bagian imajiner. Nah, kalian banyak yang bikin ganti tandanya itu di bagian realnya. Ya, itu jadi beda kan, karena kita mencari konjugatnya terlebih dulu, sekawannya. Nah, terus kita kalikan dengan si konjugatnya tadi, ada -2I dikurang 1 per -2I dikurang 1. Oke? Udah tahu lah ya ini kalikannya prosesnya bagaimana, sehingga didapat hasil akhirnya adalah 5I tambah 5 per 5, yang kalau disederhanakan menjadi 1 tambah I. Walaupun tadi itu kalian kalikan dengan konjugat yang seperti saya sebut tadi ya, karena kalian kebanyakan bikinnya itu jadi gini, konjugatnya itu jadinya 2I plus 1 per 2I plus 1. Walaupun hasilnya ternyata sama ya, 1 tambah I juga jawabannya. Tapi ya, untuk next time ke depannya, biasakan mencari konjugatnya itu adalah dari tanda yang berbeda pada bagian imajinernya. Gitu ya. Ada yang mau ditanya? Nomor 2. Oke. Jauh ini ngerti, Bu. Udah mulai ngerti lah ya. Oke, good. Nomor 3, saya lanjut kalau gitu. Ini soal ONMIPA juga, tahun 2008. Nah, kita disuruh mencari akar pangkat 3 dari yang ini ya. I kurang akar 3 per 1 tambah I akar 3 yang dikuadratkan. Nah, caranya itu, triknya itu kita harus sederhanakan dulu bentuk yang ada di bawah akar. Oke, kita sederhanakan dulu bentuk yang ada di bawah akar. Kita kesampingkan dulu tanda kuadratnya. Kita pokoknya urusannya sama yang ini dulu ya, yang di dalam kurung ini dulu. Gitu. Jadi tadi kita punya I kurang akar 3 per 1 plus I akar 3. Oke, yang bisa kita buat menjadi kita pisahkan antara bagian real dan bagian imajinernya dengan cara mengalihkan fungsi tersebut dengan konjugatnya, kan gitu ya. Menghilangkan si ininya gitu, merasionalkan dia dulu. Oke, so sekarang saya punya I dikurang akar 3 per 1 ditambah I akar 3. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurang I akar 3 per 1 dikurang I akar 3.
prosesnya udah tahu lah ya gimana ceritanya, sehingga didapat hasilnya adalah 4I/4 yang disederhanakan menjadi I. Nah, dan demikian bentuk di atas tadi, yang ini tadi yang disoal, itu sama dengan akar pangkat 3 dari si I kuadrat. Karena yang di dalam kurung ini tadi, ternyata ketika kita coba rasionalkan hasilnya adalah I. I kuadrat hasilnya -1, jadi akar pangkat 3 dari -1 itu adalah -1. Ada yang mau ditanya untuk soal nomor 3? Izin, Bu. Ini bisa pakai teorema yang de Moivre itu, Bu? De Moivre. Menyalahi. Yang Z pangkat N. Pakai pangkat N itu ya? Oke. Nah, itu dia. Kalau kalian baca lebih lanjut, de Moivre itu N-nya berlaku untuk bilangan bulat. Bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif boleh pakai de Moivre. Gitu. Ada kan di textbook, coba deh. Bulat negatif, bulat positif boleh pakai de Moivre. Bagaimana, Elisa? Bisa, Bu. Paham. Oke, yang lain? Sudah oke berarti? Halo, Bu. Oh ya, gimana? Yang ini masih benar, Bu. Yang tadinya, Bu. Aku salah nomor 1 itu. Jadi 1 ku buat dia. Enggak kali Ibu. Yang nomor 1 mana kamu tadi? Oke, yang ini ya. Ini tadi udah direkam. Oh, ini tadi tidak sempat direkam ya? Udah di awal tadi. Oke. Nanti pun kan ku. Jadi saya. Oke. Baiklah. Nah, tapi itu ya, jangan silap lagi. Ini kan bilangan imajiner gitu. Jadi nggak kayak bilangan real. Bilangan real mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau bilangan imajiner nggak bisa gitu kan ya. Oke, nah tadi udah nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga udah. Kita ke nomor 4 kalau gitu. Nah, soal nomor 4 ini katanya gini, ketika kita diberikan satu fungsi ya, Z yang sama dengan I kurang 1, di mana kita tahu bahwa I kuadrat itu sama dengan -1, ditanya Z pangkat 2021. Oke. Z pangkat 2021. Kayaknya yang dapat cuma 1 orang, si Handi. Si Handi ketemu ininya penyelesaiannya. Tapi yang lain kayaknya masih belum masih muter-muter. Oke, kita coba lihat dulu ya kalau gitu pembahasannya. Saya bikin di sini triknya lebih cepat aja gitu ya, lebih efektif pengerjaannya. Kita tahu bahwa kalau Z tadi diketahui I dikurang 1, maka Z kuadratnya itu adalah I kurang 1 pangkat 2. Ya, I kurang 1 pangkat 2. Kalau misalnya I kurang 1 pangkat 2 ini kita jabarkan, kita tahu dia menjadi I kuadrat kurang 2I ditambah 1. Oke, I kuadrat kurang 2I tambah 1. Yang kalau kita selesaikan persamaan ini akan menjadi -1, kurang 2I tambah 1. Nah, -1 kurang 2I tambah 1. -1 tambah 1 hasilnya kan jadi 0 kan ya. Sehingga yang tersisa adalah -2I. Nah, kita bisa cari untuk Z pangkat 4. Z pangkat 4-nya itu berarti kan Z kuadrat pangkat 2 tuh, ya. Tadi kita udah tahu bahwa Z kuadratnya sama dengan -2I. Kalau gitu -2I dikuadratkan hasilnya menjadi 4 I kuadrat kan gitu ya. Karena -2 kuadrat adalah 4, kemudian I kuadrat ya jadi I kuadrat gitu kan. Sehingga hasilnya menjadi 4 kali -1 sama dengan -4. Nah, dari situ kita bisa tentukan si Z pangkat 2021. Z pangkat 2021 kalau misalnya kita faktorkan, dia itu kan jadi Z pangkat 4 kali 505. Ya toh, sama ya, ekivalen kan ya.
Kiri kanan ini kan. Oke, Z pangkat 505. Oh, sorry, kali Z. Z pangkat 505. Z pangkat 4 kali 505. Terus udah gitu ada Z-nya. Oke. Nah, dari situ, tadi kita sudah tahu bahwa Z pangkat 4 itu adalah negatif 4. Kita bisa substitusi Z pangkat 4-nya menjadi negatif 4. Kemudian pangkat 505 kita bisa tuliskan juga, pangkat 505. Lalu Z ini saya substitusi dengan si I dikurang 1. Nah, ini tinggal diberesin, kan gitu. Tinggal diberesin, ya berarti kalau misalnya kita mau menentukan negatif 4 pangkat 505, kita bisa jabarkan sebagai negatif 1 pangkat 505 dikali dengan 4 pangkat 505. Gitu ya. Terus udah gitu ininya turun ke bawah, I kurang 1. Oke. Setelah itu, saya gedein deh biar lebih jelas. Nah, setelah itu, min 1 pangkat 505, ya minus 1. 4 pangkat 505 itu jadinya bisa dijabarkan menjadi 2 pangkat 1010. Ininya tetap sama, I kurang 1. Ya. Kalau udah begini ya kita bisa tuliskan minus 1 ini sebagai tanda negatif di luar. Lalu yang ada di dalam kurung ini adalah 2 pangkat 1010 yang dikali dengan I kurang 1, sehingga 2 pangkat 1010 I dikurang, ini kan ya, 2 pangkat 1010. Jadi dituliskan kembali, ya berarti 2 pangkat 1010 dikurang 2 pangkat 1010 I. Ada yang mau ditanya yang ini? Gimana? Sudah oke ini? Menghilang 1. Mana tadi si Niko, nggak ada, hilang dia. Gimana? Ini kok pada diam-diam, biasanya karena sudah mengerti? Mana udah ngerti, Bu. Jadi mana tahu masih ada teman yang belum ngerti, kan segan pula, Bu. Oh, segan. Oke. Aja. Yang lain gimana kalau gitu? Si Handi katanya segan dia. Ayo. Masih memahami, Bu. Oh, masih tapi udah lumayan lah, Bu. Oke. Cuma kok kira kemarin pakai yang cara yang kos ini itu, Bu. Jadi salah langkah gitu, Bu. Rupanya kayak penyederhanaan aja. Terkadang dia hanya trik yang aljabar biasa aja gitu. Nggak harus pakai yang rumus kemarin ya, apa de Moivre ataupun siapa namanya itu, Euler yang gitu-gitu. Nggak selalu gitu. Oke. Gimana si Freddy, si Johannes? Saya ngerti, Bu. Sudah ngerti. Oke. Elisa, sudah oke? Oke, Bu. Kalau pakai De Moivre dia salah atau gimana dia, Bu? Kalau pakai De Moivre, berarti harus cari modulo sama argumennya dulu ya? Iya, Bu. Atau bisa jadi 2 jawaban gini, Bu. Mungkin 2 jawaban. Kita cuma 1 dong, fixnya kan gitu kan. Kadang bisa, Bu. Oh, De Moivre bisa ketemu. Dia jadi dikali ke dalam gitu, Bu. Hasil akhirnya ini juga atau beda? Harusnya sama dong. 2/2. Iya, tapi jadi 1 pangkat 2021 deh, Bu. 1 pangkat 2021. Iya, Bu. Pangkatnya tetap, Bu. Oh ya? Bentar, Bu. Kayaknya aku salah hitungin, Bu. Harusnya sama loh jawabannya, masa beda?
De Moivre berarti modulonya apa tuh? Modulonya berapa? Akar dari 1, akar 2 ya? Akar 2, Bu. Akar 2, argumennya harusnya di I-1. 3/4 ya? 3/4. Iya, Bu, bisa, Bu. Sama hasilnya, Bu. Soalnya hasilnya? Oke. Tapi Iya, Bu. mungkin lebih panjang Iya. jadinya, gitu nggak? Iya, Bu. Jadi panjang memang, Bu. Nah, gitu. Kalau lagi ada waktunya mah bisa ya, tapi kalau misalnya waktunya terbatas, karena setahu saya jam ininya cuma 60 menit, makanya kalian harus memanfaatkan waktu juga gitu. Jadi dia kalau ada yang udah coba cek soal-soal itu, ada 2 ini ya, ada 2 dia kan, ada isian, terus ada esai. Ada isian, ada esai. Nah kalau isian kan udah tinggal langsung tulis jawaban akhir tuh, ya kan? Iya. Tapi kalau esai mungkin akan makan waktu gitu. Oke. Tapi bagus lah kalau ketemu pakai De Moivre juga. Saya tadinya mikir De Moivre jadi panjang banget, makanya saya pakai yang lebih sederhana seperti ini. Sudah dengan nomor 4? Udah, Bu. Oke, kita ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini juga soal ONMIPA 2016. Nah, kalau yang ini baru harus main pakai De Moivre sama satu lagi yang namanya Euler. Ya, saya perkenalkan dulu, walaupun kalian udah berkenalan sebelumnya, tapi biar jangan lupa, De Moivre itu kalau kita pakai Z pangkat N, bisa dijabarkan sebagai R kali cos theta tambah I sin theta yang dipangkatkan dengan N. Dan boleh dituliskan kembali sebagai R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta. Tapi ingat, N-nya untuk N yang bilangan bulat. Oke. Terus Euler itu katanya rumusnya gini. E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Gitu ya. Nah, ini bentuk umumnya. Mungkin nanti akan berguna saya tuliskan saja gitu ya. Oke. Nah, sekarang soal ini kita bisa bagi dia jadi 2 bagian. Ini bagian pertama, kemudian yang ini bagian kedua. Oke. Jadi kita mau supaya memudahkan kita buat ke dalam 2 bagian pertama dan bagian kedua. Nah, untuk yang bagian pertama, kita bisa selesaikan dengan De Moivre tadi bahwa kita pakai Z-nya itu sama dengan I kurang 1, N-nya sama dengan 49. Sehingga untuk I kurang 1 pangkat 49 itu adalah Z pangkat 49. Oke, terus kita ubah ke polar. Kita tahu bahwa modulusnya adalah akar 2, saya nggak akan terlalu panjang di sana. Dan argumennya adalah negatif 3pi/4 yang didapatkan dari arkus tangen negatif 1. Oke, di kuadran 2 ya, di sebelah sini dia. Oke, dari situ kita selesaikan ya untuk bagian 1 tadi bahwa Z pangkat 49 dengan menggunakan teorema De Moivre itu akan sama dengan akar 2 pangkat 49, akar 2 tadi dari nilai R-nya, terus udah gitu cos 3pi/4 tambah I sin 3pi/4. Kemudian jangan lupa ya, kita N-nya tadi kan 49, jadi kita pakai pangkat 49. Nah, menurut Euler, bentuk ini ya kita bisa ubah ke dalam E pangkat I 3pi/4. Jangan lupa dituliskan si 49-nya. Untuk ini dulu, sudah oke, sudah pahamkah? Sampai yang bagian sini dulu. Paham, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, bagian 1 udah kita beresin. Kita ke bagian 2. Bagian 2 diberikan cos pi/40 ditambah I sin pi/40 pangkatkan dengan 10. Yang kita bisa pakai rumus si Euler tadi ya, bahwa yang di dalam sini kita bisa ubah ke dalam E pangkat I
pi per 40. Sama-sama ada pangkat 10-nya ya, dipangkatkan dengan 10. Sehingga baik bagian 1 maupun bagian 2, kita boleh tuliskan kembali sebagai berikut ya. Dia jadinya akar 2 pangkat 49 kali E pangkat I3 per 4 dipangkatkan dengan 49 kali E pangkat I pi per 40 dipangkatkan dengan 10. Oke. Untuk yang ini ya, sama-sama basisnya E, saya bikinkan coret-coretnya sebelah sini. Sebentar, saya bisa geser dikit nggak? Kalau misalnya bilangan basisnya sama, kan kita bisa jumlahkan kan pangkatnya ya. Oke, jadi ini ceritanya ada 3pi per 4i kali 49. Kemudian ini ada i kali pi per 40 kali 10. Saya abaikan dulu i-nya. Jadi saya ngurusin yang 3pi per 4 kali 49 sama yang pi per 40 kali 10. Nah, saya bikin di sebelah sini ya coret-coretnya. Jadi 3pi per 4 dikali 49 itu kan 147 per 4 pi. Terus yang ini juga gitu ya. Pi per 40 kali 10 itu kan sama dengan 1/4 pi. Kalau dijumlahkan 147 dengan 1, dia jadi 148. 148 per 4 pi, hasilnya adalah 37 pi. Sehingga ini saya tuliskan sebagai E pangkat I kali 37 pi. Oke. Nah, dari sini saya harus cari kan si E pangkat I 37 pi ini. Nah, kita tahu ini bisa dijabarkan lagi pakai rumus yang tadi si Euler, bahwa ini sama dengan cos 37 pi ditambah I sin 37 pi. Oke. Kita tahu bahwa kalau cos n kali pi, ya, cos n kali pi, itu akan bernilai minus 1 kalau misalnya n-nya ganjil. Benar nggak? Cos n dikali pi akan bernilai minus 1 pada saat n-nya ganjil. Jadi 37 kan dia ganjil ya. Jadi hasilnya minus 1. Sementara sin n dikali pi akan bernilai 0 untuk semua n asalkan n-nya bilangan bulat. Ya toh? Itu nanti triknya akan berguna juga untuk kalian. Jadi yang sebelah sini hasilnya sama dengan 0. Sehingga yang di dalam kurung ini kita buat sebagai minus 1 tambah 0. Jadi hasil akhirnya adalah negatif akar 2 pangkat 49. Ada yang mau ditanya yang ini? Bisa? Oh ya. Kalau gitu saya coba remind juga. Kalau tadi kan kalau cos n dikali pi hasilnya minus 1 untuk n-nya ganjil. Kalau n-nya genap berarti berapa dong? Cos n kali pi. 1, Bu. 1. Iya. Jadi either minus 1 atau 1. Tergantung n-nya genap atau ganjil. Sudah oke yang ini? Tapi kalian rata-rata ketemu sih ini yang nomor 5 ini saya tadi periksa. Udah pada bisa, ini kayaknya udah pada hatam gitu ya. Kita lanjut soal terakhir. Gimana? Oke, kita lanjut ya lah ya. Kita lanjut aja lah ya. Nomor 6. Ini on MIPA 2008. Mengenai deret. Dan lebih spesifiknya ini tentang deret geometri. Sebetulnya ini di Madas 2 ya, dipelajari juga di Madas 2. Nah, jadi soalnya itu bilang gini, kalau misalnya kita ketahui 1 plus Z kuadrat plus Z pangkat 4 plus Z pangkat 6 dan seterusnya, hasilnya sama dengan A, kita harus tunjukkan bahwa 1 plus Z kali 1 tambah Z pangkat 2 tambah Z pangkat 3 tambah Z pangkat 4 dan seterusnya gitu ya, itu juga sama dengan A. Gimana cara menunjukkannya? Nah, kita pakai konsep deret geometri. Ya, deret geometri itu kan kalau dia deret tak hingga, untuk menentukan jumlahannya berarti tinggal 1/1 dikurang R.
rasio ya. Nah, dari deret ini rasionya berapa? Rasionya apa gitu kan? Bukan rasionya berapa. Z Kuadrat, Bu. Z kuadrat. Good. Berarti untuk menentukan jumlahnya ya kita pakai rumus yang tadi ya, 1/1 kurang R. R-nya diganti dengan Z kuadrat. So, 1/1 kurang Z kuadrat. Yang juga tadi diketahui di soal hasilnya adalah si A. Nah, sekarang kita lihat untuk yang deret 1 plus Z kuadrat plus Z pangkat 3. Dan seterusnya itu adalah 1/1 kurang Z. Pakai rumus yang tadi ya, deret geometri. Kalau gitu, ya untuk menunjukkan bahwa 1/1 plus Z kali 1 plus Z pangkat 2 dan seterusnya ini sama dengan A, caranya adalah, kita jabarkanlah deret ini tadi sebagai 1/1 plus Z dikali dengan 1/1 kurang Z. Ini ya perkalian biasa, aljabar biasa, didapat hasilnya 1/Z kuadrat. Dan terbukti ya, 1/Z kuadrat itu kan hasilnya sama dengan A. Ini pembuktian, saya lupa istilahnya. Pokoknya ya kita berhasil membuktikan bahwa ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Udah mau habis ini kayaknya waktunya, saya pakai yang biasa soalnya. Nah, habis ini kalian boleh lanjut dengan yang tadi ya, yang saya sebut materi mengenai fungsi analitik dan fungsi harmonik. Kalau gitu, ini udah bisa leave meeting ya. Silahkan kalau udah selesai, nanti ini saya akan masukin ke link YouTube-nya lagi. Oke, thank you. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti lanjut Zoom lagi kan, Bu? Nanti ya latihan soalnya kita buka Zoom lagi setelah video yang itu ya. Itu saya udah bikin.